Selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan Tuhan untuk hari yang indah, hari yang baru yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah sapaan dan jamahan Tuhan melalui firman-Mu akan memampukan kami untuk dapat berkarya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Amsal Sulaiman 14 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Kekasih Kristus, nats yang menjadi renungan pagi saat ini merupakan bagian dari percakapan bijak dari Salomo. Kita ketahui, Raja Salomo mendapatkan hikmat dari Tuhan Allah ketika pada suatu malam Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Maka Salomo meminta agar Allah memberi kepadanya hikmat dan pengertian supaya dapat menghakimi umat Allah dengan adil dan bijaksana. Pada nats yang kita baca saat ini menghadirkan tentang hidup dengan takut akan Tuhan, yaitu bagaimana memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Dalam ayat 31 ini dihadirkan tentang siapakah orang yang lemah dan orang miskin di hadapan Allah dan mengapa dia peduli dan membela mereka. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru melihat bagaimana Allah berkeinginan agar orang percaya berbelas kasih pada orang miskin dan yang berkekurangan. Orang yang lemah dan orang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang terabaikan dan menggantungkan diri dan hidupnya yang memprihatinkan kepada pertolongan Allah semata. Mereka membutuhkan belas kasih dan kemurahan dengan uluran tangan orang-orang yang mau berbuat kebaikan serta berbagi berkat sebagai bagian dari pemeliharaan Allah. Sebagaimana perkataan Kristus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Orang lemah dan miskin dicipta seturut dengan gambar Allah, sehingga barang siapa yang menghina, menindas, serta menghisap orang miskin adalah merupakan penghinaan yang keji kepada Allah Sang Pencipta. Bahkan Yesus sendiri menyamakan dirinya dengan orang miskin. Dengan demikian, besar perhatian dan sasaran kemurahan Allah kepada orang miskin dan yang lemah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui nats firman Allah pada saat ini kita diingatkan kembali akan panggilan memuliakan nama Tuhan. Sudahkah kita memuliakan namanya? Memuliakan Tuhan Allah dalam kehidupan adalah terpanggil untuk senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Sebagai manusia yang diciptakannya, kita adalah berharga dan mulia baginya. Terlepas apa dan bagaimana status sosial kita masing-masing. Namun, bagi Tuhan, semua kita ciptaan Tuhan yang sama di hadapannya.
kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa, namun tetap dikasihi, diampuni, ditebus, dibenarkan dalam kasih dan anugerahnya. Sehingga kendati kita mempunyai perbedaan, namun biarlah perbedaan itu membuat hasanah kekayaan di hadapan Tuhan. Biarlah kita berbeda oleh karena ras, agama, budaya, bahasa, dan aneka ragam kehidupan lainnya. Namun kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga di hadapannya. Allah sendiri tidak membeda-bedakan umat yang dikasihinya. Bahkan dalam perbedaan itulah kita diajak untuk saling menguatkan serta meneguhkan. Paulus dalam 1 Korintus 12-14 mengingatkan tentang banyak anggota tetapi satu tubuh, yaitu disatukan serta dipersekutukan dalam tubuh Kristus, sebagaimana dalam nyanyian yang sering kita nyanyikan, dalam Yesus kita bersaudara. Sebagai orang yang sudah ditebus, dipersekutukan dalam kasih Kristus. Untuk itu, marilah kita saling menghargai hidup, menghormati indahnya ciptaan Tuhan dalam hidup. Tuhan mempersiapkan rencana dan rancangan terindah bagi umatnya untuk membawa kebaikan dan kemaslahatan umatnya. Biarlah apa yang ada pada dirimu dapat dipakai, dipergunakan, dan dilayakkannya sebagai bagian untuk meneguhkan dan menyaksikan kemuliaan Tuhan, serta menjadi ibadah pujian syukur bagi Tuhan. Baginya lah segala kemuliaan, hormat, pujian, kuasa, dan keagungan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan-Mu. Terlebih firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kami agar kami menghargai dan menghormati sesama sebagaimana Tuhan telah menciptakan kami di dalam kemuliaan-Mu, sehingga kami adalah orang yang diciptakan, yang diberikan Tuhan kuasa yang mulia untuk dapat saling menghargai, menghormati, dan mengasihi. Binalah kami senantiasa dalam kasih-Mu. Dan di dalam satu hari ini, Tuhan sendirilah kiranya yang membina hidup kami, baik melalui pekerjaan, baik melalui perkataan, tindakan, pelayanan, dan dalam segala derap langkah hidup kami. Tuhanlah memampukan kami untuk dapat berkarya dalam satu hari ini di dalam penyertaan-Mu. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berkarya untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.